Saya juga bingung ini. Oke, kita lihat contohnya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas gitu. Jadi misalnya ini ada jalan, kemudian di tepi jalan ini ada lereng tanah gitu. Nah, lereng tanah ini memanjang sepanjang jalan gitu. Kemudian kemiringannya juga sama, tanahnya juga sama, sehingga lereng ini yang pada bagian atasnya datar ini memanjang ke arah sana itu sama ukurannya, kemiringannya sama, tingginya sama, segala macam, sehingga nah kondisi yang seperti ini kita bisa modelkan di dalam analisis itu sebagai model plane strain. Jadi nanti yang kita masukkan di dalam praksis itu cukup kita menggambar penampangnya ini saja, potongan atau penampang dari jalan dan lereng ini tadi. Jadi ini jalannya, kemudian ini lereng, ini permukaan tanah bagian atas. Itu kita modelkan ini. Nah, ini kalau kita set tadi modelnya itu sebagai plane, ini otomatis gitu. Penampang ini tuh akan diperpanjang oleh praksis ke arah tegak lurus bidang gambar ini, sehingga sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, terus kemudian terowongan juga sama. Dia punya ukuran diameter terowongan yang sama, kemudian dia memanjang jauh ke sana. Nah, maka di dalam modelnya praksis itu nanti kita cukup membuat penampangnya saja. Jadi ini ada tanah, kemudian di dalam tanah ini dibangun terowongan, ini yang bulat gitu. Terowongannya itu memanjang ke sana, ke tegak lurus bidang gambar. Tapi memanjangnya ke sana, tidak perlu kita gambar. Kita hanya perlu gambar tanah di sekitar terowongan, dan terowongannya itu sendiri itu dalam bentuk penampangnya. Jadi penampangnya saja. Sama praksis otomatis itu nanti sudah dianggap bahwa itu memanjang ke arah tegak lurus bidang gambar kalau kita men-set modelnya tadi itu sebagai model plane strain gitu. Jadi dengan kita menggambarkan penampang terowongan dan kita set modelnya tadi itu menjadi plane strain, maka otomatis gambar yang ini tadi itu sudah bisa memodelkan terowongan yang memanjang ke arah tegak lurus bidang gambar. Oke, contoh yang lain, misalnya kita punya dinding penahan tanah. Nah, ini dinding penahan tanahnya juga memanjang ke arah sana. Gitu. Maka yang digambarkan nanti cukup penampangnya saja sama praksis. Jadi kita dengan menggambarkan penampang dinding penahan tanah dan men-set model tadi ke model plane strain, maka otomatis praksis sudah ngerti bahwa dinding penahan tanahnya itu panjang gitu. Oke ya. Nah, contoh berikutnya ini bendung tanah. Nah, bendung tanah juga seperti itu. Kita hanya memasukkan input tentang penampang bendungnya. Jadi kita masukkan input penampang bendungnya dan modelnya kita set plane strain, maka gambar penampang bendung tadi itu oleh praksis itu sudah otomatis ditafsir atau diterjemahkan, dihitung sebagai bendungnya itu panjang. Jadi bendung yang 100 meter ini cukup digambarkan penampangnya seperti apa, dan
modelnya tadi di set plane strain, maka otomatis nanti plaksisnya sudah tahu bahwa penampang bendungnya itu panjang, gitu ya. Oke, model berikutnya atau contoh berikutnya yang dimodelkan pakai plane strain itu adalah ini fondasi. Nah, fondasi yang dimodelkan sebagai plane strain itu fondasi memanjang. Kalau fondasi lingkaran lain lagi, kalau fondasi segi empat lain lagi. Jadi fondasinya adalah fondasi yang memanjang. Kemudian timbunan jalan juga sama. Jadi kalau kita punya timbunan jalan ke arah memanjang misalnya, teman-teman sering lihat atau kalau lewat jalan tol itu sering ada timbunan panjang sepanjang berapa kilo di jalan tol itu isinya timbunan. Nah, kalau kita ingin mengetahui penurunan di tanah dasar akibat beban timbunan tadi, maka cukup yang kita gambarkan atau kita inputkan di dalam plaksis itu adalah penampangnya. Dan sekali lagi modelnya nanti di set sebagai plane strain, maka otomatis plaksis tadi itu sudah ngerti bahwa timbunan dan jalannya itu panjang. Walaupun hanya kita gambarkan penampangnya saja. Oke, kemudian yang model aksi simetri itu seperti apa? Nah, aksi simetri itu ya yang begini. Jadi kalau plane strain tadi, kalau kita punya penampang begini, itu ditarik memanjang ke sana searah tegak lurus bidang gambar dengan panjang yang sangat panjang. Nah, kalau aksi simetri itu kalau kita punya penampang, jadi gambar penampang yang kita inputkan di dalam plaksis sama, dan kalau kita set modelnya tadi sebagai aksi simetri, maka penampangnya tadi itu diputar 360 derajat. Kira-kira gambarannya begini. Sehingga yang kita gambarkan di plaksis itu berupa penampang seperti ini, segi 4. Tapi dengan men-set modelnya itu sebagai aksi simetri, maka bentuknya itu akan, penampangnya tadi itu akan diputar 360 derajat sehingga yang terbentuk itu adalah silinder gitu ya, seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, terus contoh kasusnya seperti apa? Nah, ini model aksi simetri nanti bisa kita pakai untuk memodelkan fondasi juga, tapi fondasinya yang berbentuk lingkaran itu, bukan yang memanjang tadi. Kalau fondasinya memanjang, modelnya pakai plane strain, tapi kalau fondasinya lingkaran, modelnya pakai aksi simetri gitu. Oke, kemudian ini tiang panjang yang hanya satu tiang per pile cap, ini juga dimodelkan sebagai aksi simetri. Bisa juga memodelkan ini sumur yang dipompa gitu. Ini sumur kan bentuknya lingkaran gitu. Kemudian pengaruh nanti pengambilan air itu juga bersifat melingkar gitu, atau radial, sehingga kalau kita punya sumur kemudian dipompa dengan debit tertentu, kita mau tahu penurunan muka air tanahnya seberapa, itu bisa juga dimodelkan dalam plaksis. Nah, untuk memodelkan sumur tadi tidak pakai model plane strain, tapi pakai model aksi simetri. Karena apa? Karena sumur tadi bentuknya lingkaran, kemudian pengaruh penurunan muka air tanah di sekitarnya akibat disedot tadi itu juga pengaruhnya melingkar
atau bersifat radial, sehingga lebih cocok dimodelkan sebagai aksi simetri, gitu ya teman-teman. Jadi sederhananya beginilah, kalau kita punya sesuatu di lapangan yang penampangnya sama, kemudian memanjang bentuknya, maka kita modelkan dengan model Black-Strand. Tapi kalau kita punya struktur atau sesuatu, sumur atau struktur itu di lapangan, itu bentuknya lingkaran, dan pengaruhnya ke sekitar itu juga bersifat melingkar, maka kita modelkan, untuk kita set model kita di dalam praksis itu sebagai model aksi simetri, gitu ya teman-teman. Jadi itu berkait dengan model tadi, pilihannya. Jadi kalau model itu pilihannya ada dua, ada plane strand dan aksi simetri.